Hai semua, namaku Harsha. Pada slide kali ini, aku akan menjelaskan tentang agenda setting teori. Nah, apa itu agenda setting teori? Teori ini menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi, ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang cenderung mengetahui hal-hal yang diberitakan media massa dan menerima susunan prioritas yang diberikan media massa terhadap isu-isu yang berbeda. Dalam teori ini juga terdapat bagaimana media massa mampu mengatur dan menyusun isu-isu bagi masyarakat. Sejarah dari teori ini adalah teori ini dipelopori oleh Walter Lippmann pada tahun 1965. Ia mengusulkan bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, tapi apa yang mereka anggap sebagai fakta, kenyataan fata morgana, atau lingkungan palsu. Untuk sebagian besar, kita tidak melihat dulu dan kemudian merumuskan, tapi kita merumuskan dulu kemudian melihat. Lalu, teori ini kemudian dicetuskan oleh Malcolm dan Shaw pada tahun 1975. Menurut mereka berdua, we judge as important what the media judge as important. Kita cenderung menilai sesuatu itu penting sebagaimana media massa menganggap hal tersebut penting. Jika media massa menganggap suatu isu itu penting, maka kita juga akan menganggapnya penting. Sebaliknya, jika isu tersebut tidak dianggap penting oleh media massa, maka isu tersebut juga menjadi tidak penting bagi diri kita, bahkan menjadi tidak terlihat sama sekali. Jadi, tiga orang ini adalah yang mencetuskan teori agenda setting. Nah, asumsi dasar dari teori ini adalah masyarakat pers dan mass media tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Jadi contohnya adalah pada saat Capres, salah satu media massa dari pendukung Capres A menyebarkan informasi yaitu Capres B melakukan korupsi. Padahal informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang ada. Mereka membuat informasi tersebut agar orang yang mendengarkan tidak jadi mendukung Capres B. Nah, selanjutnya adalah konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Jadi contohnya adalah media massa A lebih memilih menampilkan grafik tingkat turunnya wabah corona di Indonesia. Padahal ada hal-hal yang lebih penting lain yang patut ditampilkan. Contohnya, cara mencegah virus corona yang baik. Apa itu konsep media massa? Konsep media massa secara sederhana dapat disebut sebagai sarana komunikasi yang ditujukan secara luas dan dapat menjangkau hampir semua orang yang berada di wilayah tertentu atau lebih luas lagi. Media massa juga dapat merujuk kepada media yang sudah akrab dalam kehidupan masyarakat semacam surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan rekaman musik. Jadi intinya, media massa adalah sarana yang tugasnya menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang agenda media dan agenda publik. Agenda media adalah prioritas masalah-masalah yang harus dibahas dalam media. Sedangkan agenda publik adalah agenda media tadi akan mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang ada dalam pikiran publik. Nah, untuk contoh dari agenda media dan agenda publik adalah, untuk contoh dari agenda media adalah ada seorang pejabat yang membuat sebuah statement yang kontroversial di sosial medianya, yang mengakibatkan peristiwa tersebut diekspos oleh media massa. Nah, untuk contoh dari agenda publiknya adalah, begitu kasusnya terekspos di media dan diketahui oleh khalayak luas, maka muncul berbagai reaksi dari publik. Ada yang pro dengan statementnya dan juga ada yang kontra. Nah, apa itu gatekeeper? Gatekeeper adalah
penyeleksi informasi sebagaimana diketahui komunikasi massa dijalankan oleh beberapa orang organisasi media massa. Mereka inilah yang akan menyeleksi setiap informasi yang akan disebarkan kepada masyarakat. Gatekeeper itu sangat penting karena mereka memiliki kewenangan untuk memperluas atau membatasi informasi yang akan disebarkan tersebut. Mereka adalah wartawan, editor, sutradara, dan sebagainya. Nah, gatekeeper selalu memilih berita dengan selektif, aktual, dan objektif. Tindakan tersebut dinamakan gatekeeping, atau dalam istilahnya secara luas telah digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan di mana seleksi dibuat dalam kerja media, terutama keputusan mengenai apakah boleh atau tidak sebuah laporan berita tertentu melewati pintu media berita ke dalam saluran berita. Nah, apa itu limited effects? Limited effects adalah proses komunikasi massa hanyalah melakukan transfer informasi pada khalayak dan bukannya mengubah perilaku, sehingga perubahan yang terjadi hanyalah sebatas pada kognisi aja. Jadi intinya, media tidak seutuhnya mengubah perilaku seseorang karena setiap individu memiliki perbedaan perspektif dan karakter. Untuk framing sendiri adalah mode presentasi yang digunakan oleh para jurnalis atau wartawan dan komunikator lainnya untuk menyajikan jenis-jenis informasi atau jenis-jenis berita yang beresonansi dengan berbagai macam skema yang ada di antara khalayak mereka. Jadi bagi jurnalis, framing merupakan alat penting untuk mengurangi kompleksitas sebuah isu karena adanya kendala yang dialami media dalam kaitannya dengan keseluruhan berita dan waktu tayang. Nah, menurut Robert N. Erdman, framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Spiral of Silence, Elizabeth Noella Neumann. Tokoh Elizabeth Noella Neumann, seorang profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institut für Publizistik Jerman, adalah orang yang memperkenalkan teori spiral keheningan atau kesunyian ini. Teori ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984 melalui tulisan yang berjudul The Spiral of Silence. Sejarah teori Spiral of Silence. Spiral of Silence teori dikenal juga dengan teori spiral kesunyian dan sering disebut juga spiral kebisuan. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noella Neumann 1973-1980. Ia adalah seorang profesor penelitian komunikasi dari Institut für Publizistik Jerman. Teori ini secara singkat menjawab pertanyaan mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangan ketika berada dalam kelompok mayoritas. Seseorang sering merasa perlu untuk menyembunyikan sesuatunya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Asumsi teori ini, asumsi pertama adalah masyarakat mengancam individu-individu yang menyimpang dengan adanya isolasi. Penjelasan asumsi pertama ini adalah bahwa masyarakat dari kelompok mayoritas yang memegang kekuasaan akan memberikan ancaman berupa isolasi terhadap mereka yang dianggap kelompok minoritas. Spiral of silence disebabkan ada perasaan takut atau terkucil dari lingkungan yang berbeda pendapat. Contoh asumsi pertama ini adalah seperti di sekolah Juan mengharuskan membeli kunci jawaban UNAS, karena itu dianggap salah satu cara terbaik untuk lulus UNAS. Sedangkan Juan tidak mau membeli kunci jawaban karena menurutnya hal tersebut tidak jujur, sehingga Juan dimusuhi seluruh sekolah karena dianggap sombong. Asumsi kedua adalah rasa takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. Yang dimaksud asumsi kedua adalah
bahwa perasaan khawatir akan terisolasi menyebabkan individu senantiasa terus mengukur iklim pendapat sepanjang waktu. Teori Spiral of Silence memberikan argumen bahwa setiap orang selalu bertindak sebagai penilai iklim opini publik. Artinya mereka mampu menentukan pendapat atau pandangan mana yang populer, yang lebih banyak diterima, dan pandangan mana yang tidak banyak diterima. Contoh asumsi kedua ini adalah, contohnya sama seperti asumsi pertama, tetapi perbedaannya keputusan Juan berbeda, sehingga Juan membeli kunci jawaban tersebut karena takut dikucilkan teman-temannya. Asumsi ketiga adalah perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. Yang dimaksud asumsi ketiga ini adalah bahwa perilaku publik dipengaruhi oleh evaluasi opini publik. Noella Neumann mengemukakan bahwa perilaku publik dapat berupa berbicara mengenai suatu topik atau tetap diam. Manusia pada dasarnya enggan mendiskusikan suatu topik yang tidak memiliki dukungan dari kaum mayoritas, sehingga jika individu-individu merasakan adanya dukungan mengenai suatu optik, maka mereka akan cenderung mengomunikasikan hal tersebut. Contoh asumsi ketiga ini adalah sama seperti contoh pertama dan kedua, namun contoh di asumsi ketiga ini adalah di sini yang berperan adalah beberapa teman si Juan yang beranggapan bahwa membeli kunci jawaban memang tidak jujur, tetapi karena mereka enggan untuk berdebat, akhirnya mereka mengikuti suara paling banyak untuk membeli kunci jawaban. Ini gambaran teori Spiral of Silence. Muncul perdebatan yang menerpa publik. Di kanan atas ada keinginan untuk berbicara. Di sini adalah orang-orang secara mayoritas setuju dengan pendapat dari media massa. Di sebelah kiri, media massa memberikan opini-opini dari perdebatan yang menempa itu dengan demikian sesuai dengan karakteristiknya kumulatif, ubiquitas, konsonan. Terus di sini munculnya pendapat minoritas seseorang yang tadi ingin beropini menjadi menahan opini itu karena pendapat dari publik yang mayoritas dan media massa yang berbeda dengannya. Pendapat minoritas ketakutan akan terisolasi. Sifat media, ubiquitas, mengacu pada fakta. Media merupakan sumber informasi yang luas karena terdapat di mana saja. Dengan kata lain, ubiquitas dapat didefinisikan sebagai kepercayaan. Kumulatif, pengaruh timbal balik dalam membangun kerangka acuan. Dalam hal ini, media mengacu pada proses media yang selalu mengulang-ulang apa yang diberitakan. Pengulangan terjadi di sepanjang program, baik pada satu media tertentu ataupun pada media lainnya, baik yang sejenis maupun tidak. Yang ketiga, konsonan. Konsonan dihasilkan berdasarkan kecenderungan media untuk menegaskan atau melakukan konfirmasi terhadap pemikiran dan pendapat mereka sendiri dan menjadikan pemikiran dan pendapat itu seolah-olah berasal dari masyarakat. Peran media. Media berfungsi menyebarluaskan opini publik yang menghasilkan pendapat atau pandangan yang dominan. Yang kedua, Noella Neumann memaparkan bahwa media tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang terhadap peristiwa, sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Pengaruh media terhadap Spiral of Silence. Nancy Ekstein dan Paul Thurman sepakat bahwa media dapat memberikan dorongan di belakang spiral keheningan, karena media dianggap
sebagai percakapan satu sisi, sebuah bentuk komunikasi publik yang tidak langsung di mana orang merasa tidak kuasa untuk memberikan respon. Definisi teori ini, spiral of silence, yang disebut juga sebagai teori spiral keheningan, sebuah teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekan pandangan minoritas. Mereka yang berada di pihak minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pandangannya. Kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Kesimpulan teori ini adalah berfokus pada apa yang terjadi ketika orang-orang menyatakan opininya mengenai suatu isu yang telah diberitakan oleh media. Orang yang merasa memiliki sudut pandang minoritas terhadap isu tersebut akan enggan untuk mengekspresikan pandangannya karena takut dikucilkan. Sedangkan mereka yang merasa memiliki sudut pandang mayoritas akan lebih terdorong untuk bersuara. Orang-orang yang berada pada sisi mayoritas akan lebih berani mengungkapkan opini mereka sehingga media sering memberitakan pandangan mereka. Ini akan membuat orang-orang yang berada pada sisi minoritas makin tidak berani mengungkapkan pandangannya. Sekian dan terima kasih. Selamat datang semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori uses and gratification. Yang pertama ada tokoh-tokohnya. Di antara lain Herta Herzog, Eli Hukatz, Jackie Blamler, dan Michael Gurevich. Teori uses and gratification ini pada tahun 1944 itu telah dikaji dan dikembangkan oleh Herta Herzog. Lalu beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1959, teori ini diperkuat kembali oleh Eli Hukatz. Sedikit sejarahnya, teori ini pada awalnya dijadikan bahan penelitian oleh beberapa pakar, yaitu mereka mengambil sampel terhadap beberapa orang yang menggunakan media seperti radio dan surat kabar pada tahun 1940. Selanjutnya ada pengertian. Teori uses and gratification adalah teori yang berkaitan dengan media massa, yang berfokus pada audiens yang berkebutuhan dan ingin memenuhi kebutuhan itu dengan media. Konsep teori ini yaitu audiens yang memiliki kebutuhan dan mereka fokusnya yang pertama pada uses atau media yang digunakan dan juga gratification atau kepuasan setelah dipenuhi kebutuhan tersebut. Dan juga banyak pakar yang setuju akan hal demikian. Contoh simpel dari teori ini adalah seorang yang ingin mencari informasi. Saya kaitkan di era modern sekarang, maka orang itu akan menggunakan media sosial. Medianya adalah media sosial untuk memenuhi kebutuhan informasi. Kita lanjut. Sekarang kita ada di asumsi dasar. Yang pertama, khalayak aktif dan berfokus pada kebutuhan di penggunaan media massa. Sebenarnya contohnya itu sama semua. Saya mesti akan ulang-ulang lagi contohnya, yaitu seseorang yang ingin mencari informasi dan mereka akan mencari media yang dapat memenuhi informasinya itu seperti media sosial, televisi, dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan asumsi pertama, berarti orang itu fokusnya ya cuma ingin memenuhi informasinya itu menggunakan televisi atau yang sejenis. Lalu yang kedua, khalayak memegang penuh inisiatif untuk pemenuhan kebutuhan.
Ya intinya di sini khalayak atau seseorang yang ingin mencari informasi, ya ini saya contohkan lagi ya, itu mereka benar-benar memegang penuh inisiatifnya untuk memenuhi informasi tersebut menggunakan media. Yang ketiga, media berseteru dengan sumber lain dalam rangka pemuasan. Di sini saya kasih contoh, seseorang yang ingin mencari hiburan menggunakan media televisi. Namun televisi ini memiliki saingan, ya. Mereka berseteru dengan media lain. Saingan televisi mungkin bisa jadi seperti majalah, atau sekarang ada Instagram, ya, yang lebih spesifiknya Instagram TV, IGTV. Yang keempat, khalayak mengetahui akan motif ketertarikan dan media. Seseorang yang menggunakan media seperti televisi, tentunya mereka sudah paham akan kenapa mereka menggunakan televisi. Hal mendasar apa yang membuat mereka melakukan demikian. Lalu yang terakhir ada apa yang berada di media itu ditangguhkan dulu lalu diteliti dan dinilai. Di sini maksudnya adalah seseorang yang ingin menggunakan media seperti televisi gitu kan. Nah, orang tersebut memperkuat dulu, yakin gak ini mau pakai televisi atau mungkin mau pakai smartphone atau pakai media lainnya. Ya kalau sudah yakin, sudah ditangguhkan, sudah kuat, lalu diteliti dan dinilai atau digunakan. Kita lanjut kepada motif. Motif media menurut Eli Hukatz, Michael Gurevich, dan Hadassah Haas tahun 1973. Motif di sini maksudnya adalah hal mendasar apa yang membuat seseorang itu melakukan demikian. Apa yang membuat orang melakukan demikian, ini itu. Contohnya tadi ini sebenarnya hampir sama juga, yaitu seseorang ingin mencari informasi, maka dia membutuhkan media koran. Ya kenapa dia harus pakai media koran? Ya. Atau kenapa dia harus menggunakan media televisi? Maka di sini dijelaskan yang pertama ada kognitif. Kognitif mencakup pengetahuan. Seseorang yang menggunakan televisi, media televisi, itu penyebabnya karena dia ingin memenuhi kebutuhan informasinya atau kebutuhan pengetahuannya. Yang kedua ada afektif, yaitu mencakup kaitannya dengan mental atau efek emosional. Saya ambil contoh, seseorang menggunakan alat musik, memainkan alat musik, yang orang ini menggunakan alat musik karena dia ingin memenuhi kebutuhan emosionalnya, atau bisa jadi senang, sedih, marah, galau, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada integrasi pribadi. Di sini hubungannya dengan status atau derajat seseorang. Seperti YouTuber ini membuat konten, medianya yang digunakan adalah YouTube berarti kan, atau influencer lah umumnya. Influencer bisa menggunakan media sosial Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Yang mereka di sana membuat konten ya karena kepentingan status,
Mereka dituntut masyarakat lain untuk menyajikan konten-konten bermanfaat. Jadi di sini mereka ingin memenuhi kebutuhan pribadi, gitu kan. Pribadi yang lebih merujuk ke status. Yang keempat ada integrasi sosial. Di sini kaitannya dengan hubungan sosial, yaitu saya kasih contoh seseorang menggunakan smartphone, medianya smartphone. Mereka menggunakan itu untuk komunikasi dengan temannya, gitu kan. Berarti seseorang menggunakan smartphone itu mereka melakukan demikian karena ingin memenuhi kebutuhan interaksi sosialnya. Lalu yang terakhir ada melepaskan tegangan. Ini kaitannya dengan pelarian atau melepas dirikan. Di sini maksudnya adalah seseorang yang ingin melepas penat, melepas stres, depresi. Saya ambil contoh, bisa jadi alat musik juga. Ya biasanya orang-orang yang galau, yang stres, mereka menggunakan alat musik. Mereka main gitar atau main biola. Lalu selanjutnya ada konsep khalayak aktif atau masyarakat aktif. Di sini pendapat dari Blumler tahun 79. Sebelum saya jelaskan rinciannya di sini, maksud dari khalayak aktif itu ya masyarakat yang benar-benar mereka fokusnya ingin memenuhi kebutuhannya dan mereka paham akan media yang digunakan. Maka yang pertama ada utility atau kegunaan, yaitu media apa yang digunakan oleh masyarakat, seperti televisi, HP, atau koran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada intentionally. Intention artinya maksud kan, tapi kalau dikaitkan di konsep ini artinya adalah motivasi seseorang menggunakan media itu. Jadi motivasi seseorang menggunakan smartphone, televisi, apa yang membuatnya mereka termotivasi menggunakan media-media tersebut. Yang ketiga, selectivity atau selektivitas. Mereka yang menggunakan media itu menyiratkan minat dan preferensi. Contohnya seseorang yang menggunakan smartphone. Orang yang menggunakan smartphone menyiratkan perasaan minatnya seseorang itu di smartphone dan prefernya seseorang itu di smartphone. Artinya mereka benar-benar suka lah gitu. Yang terakhir ada imperviousness to influence, adalah ketahanan terhadap pengaruh. Media-media yang digunakan oleh orang itu pasti berbeda-beda dan tidak semua media itu baik. Ada yang membawa pengaruh negatif. Nah, maka di sini yang dimaksud adalah seseorang itu akan melakukan pertahanan supaya nggak terpengaruh dari efek negatif media tersebut. Ya seperti contoh HP, smartphone. Orang menggunakan smartphone itu kan ya rata-rata untuk komunikasi, untuk update. Tetapi ada dari smartphone itu efek-efek negatif seperti kecanduan dan lain sebagainya, dan maka seseorang itu berupaya untuk bertahan dari kecanduan. Ya kurang lebih begitu.
Lalu yang terakhir, akankah teori ini masih relevan di era modern? Jawabannya sangat-sangat masih. Karena teori ini mengenai masyarakat berkebutuhan yang menggunakan media sebagai pemenuhan kebutuhannya. Maka media ini per zaman kan beda. Zaman dulu ada radio, koran, surat kabar, televisi yang juga masih kuno. Tapi sekarang udah lebih canggih, ada aplikasi Instagram, smartphone, ya, media sosial. Menurut Ruggiero pada tahun 2000, pendekatan media massa modern seperti surat kabar, radio, televisi yang ada di era modern ini, dan juga aplikasi dan internet. Maka di era canggih ini, masyarakat itu faktanya lebih aktif dan lebih bebas, lebih gampang juga dalam mengakses media-media modern tersebut. Berbeda dengan era lama. Era lama mereka terbatas gitu, tidak sebebas sekarang. Hal ini sesuai dengan pendekatan teori yang menyatakan media dapat memuaskan konsumen, memuaskan penggunanya, dan seseorang yang menggunakan media itu paham akan pentingnya media tersebut. Pakar teori di era modern ini mendekatkan pendekatan tersebut kepada media modern seperti media sosial, aplikasi chatting, dan internet. Saya kira cukup. Oh bentar, saya kasih contoh. Ya contohnya hampir samalah. Seseorang ingin bermedia sosial, seseorang ingin menggunakan internet, dan itulah. Saya kira cukup. Jikalau ada yang salah kata mohon dimaafkan, dan jika ada yang tidak paham silakan tanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih.